شكرا. أين الفرق؟ Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa. Bismika Allahumma amutu wa. Karena suasananya cocok. Masya Allah. Ini redup, enak untuk tidur. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian wa akhwat fillah, saya ingatkan untuk menjaga, menghidupkan al-muhafadhah ala sunnah, yaitu tahiyyatul masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dengan kalimat amr. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Fala yajlis hatta yusalli. Di sini ada an-nahyu wal amru. Ini menunjukkan takkid duduk tanpa salat dan takkid terhadap salat itu. Dan ini jarang ada teks seperti itu. Makanya di antara para ulama mengatakan wajib. Taib. Al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari al-Bardasbah mengakhiri cabang iman dengan ittiba'ul janais minal iman. Ini memberikan isyarat bahwa manusia suatu ketika akan masing-masing dengan amal imannya itu menghadap Allah. Ya. Imam Al-Bukhari menunjukkan syu'abun min syu'ab al-iman. Dari mulai al-haya, it'amut ta'am, sampai akhirnya ittiba'ul janais. Masya Allah.
Itulah akhir perjalanan manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, sebagaimana manusia itu berawal dari satu akan kembali satu. Enggak mungkin manusia nanti berlabuh di dua stasiun. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Intihaul insan ila Allah Ta'ala adalah stasiun terakhir dia nanti. Apakah nanti surga atau neraka? Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kita tidak tahu ya nasib orang yang sudah setiap hari sepedaan, jogging, mendaki gunung, mati. Kenapa Bu Ci? Melototin saya kenapa? Kenapa? Saya mau tunjuk nih. Masya Allah. Ya. Yang jarang olahraga, dakwah terus, panjang umur kayak saya. Amin, Masya Allah. Ya. Namanya umur bisa aja antum duluan. Atau ana lebih akhir. Gitu. Ya. Jadi malah Masya Allah. Ya. Ya, kita nggak memperkirakan. Ya kalau sudah genjot sepeda itu sampai ratusan kilo, mati stroke. Yang biasa Masya Allah dayung, renang, mati ketika futsal. Mana yang suka futsal? Iya. Makanya antum ini kalau olahraga itu jangan aneh-aneh. Apalagi sudah di atas 40-50 itu olahraga itu yang paling bagus itu renang. Dan nggak usah gaya aneh-aneh juga, kayak kupu-kupu, kayak kata, kayak bebas saja, itu ya. Jalan di kolam renang itu kayak bebek gitu loh Pak. Itu bebek itu kan sehat karena apa? Masya Allah. Itu. Jadi bebek itu kenapa kadang ke air? Karena untuk mengasah ototnya lewat ini. Karena lembut. Itu aja. Sama jalan, nggak ada lagi. Tapi intinya kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Makanya dari sekalian kematian itulah penasihat paling mengena. Artinya kafa bil mauti wa'idha. Kadang orang diceramai ustadz kondang nggak kena. Ya. Dihadiahi buku yang menyentuh, nggak tergores hatinya. Dibacakan Al-Quran yang walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta, ternyata nggak tersentuh. Mati udah, selesai. Harusnya mukaddimah kematian itu bisa memberi peringatan kita. Apa? Mukaddimah kematian apa Pak? Lihat orang sakaratul maut. Kalau tidak melihat orang yang sedang dimandikan atau dikafani. Kalau tidak melihat orang-orang yang sedang dikubur dengan ziarah kubur. Kalau tidak hadir di majelis seperti ini diingatkan tentang kematian. Makanya Rasulullah mengatakan aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan al-maut.
Makanya para ulama, faedah kita itu mengingat kematian minimal 3. 1, menyegerakan taubat. Ya, kalau antum seandainya dikabarkan, mas nanti antum ba'dah maghrib mati. Waduh, udah semua ditinggalkan. Model proyek yang ratusan triliun ditinggal. Mempersiapkan detik-detik sampai maghrib ini bagaimana husnul khatimah. Itu menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada harganya. Nggak ada harganya. Makanya kata Rasulullah, andaikan dunia seisinya ini ada nilainya 11 sayapnya, ini apa? Lalat apa nyamuk itu? Masaqa kafiron qat. Allah tidak akan memberikan minum orang kafir. Karena ada nilai. Allah masih iman. Udah, mukmin aja yang saya kasih, enggak. Yang keduanya adalah tansyitul ibadah, menyemangati kita beribadah. Makanya kenapa sholli salat muwaddi', salatlah seperti kamu akan berpisah. Karena apa? Mengingat kematian akan menyemangati kita untuk salat, tahajud, memperbanyak amal soleh. Nah, yang terakhir adalah al-qanaah. Jadi orang itu kalau sudah ingat mati, ya udahlah, nggak usah ngelirik-ngelirik motor saya. Ya, apalagi nawar, umpama gitu. Kenapa antum senyum Pak Taufik? Hah? Iya, apalagi beli pancing panjangnya 50 meter biar dapat ikan hiu. Setelah dapat masuk ke perut hiu, ya, enggak perlu, masya Allah, ya. Makanya betul ada satu kisah Umar bin Abdul Aziz itu murung di pagi hari setelah sholat subuh. Kemudian ditanya oleh pendampingnya, oleh panglimanya, wahai Amirul Mukminin, pagi seperti ini sudah sedih, bermuka tidak ceria. Kenapa? Wahai fulan, aku tadi malam tidak bisa tidur sampai subuh. Membayangkan si mayit setelah berlalu di kuburannya 3 hari. Saya bayangkan mukanya sudah mulai membengkak dan tampil mengerikan. Perutnya sudah mulai melembung, pecah. Dan dari sela-sela lubang mulut dan juga hidung keluar cairan nanah yang menjijikkan. Meskipun dulu cantik atau tampan dan baunya semerbak wangi, sekarang menjijikkan. Tanya aja sama orang-orang yang penggemar artis, yang paling dia ya, terus mati 3 hari suruh selfie. Berani? Mau? Enggak mau. Itu fakta. Ini realita kehidupan yang kita akan hadapi. Makanya dari salian konsentrasi para ulama salafun salih itu adalah ma ba'dal maut, sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya idza dakhala an-nurul qalban fashakha wa anshara, kalau cahaya itu, cahaya iman sudah merasuk ke dalam hati, maka hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-inabatu ila daril khulud, latihan pelan-pelan pindah ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Karena kalau antum enggak latih, betah kerasan di sini, akhirnya apa? Takut mati. Makanya tidaklah ada seorang yang takut mati, pasti lemahnya iman. Lemahnya iman.
Makanya Rasulullah mengatakan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Dan orang yang paling senang ketemu Allah siapa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan selanjutnya wal inabatu tadi wat tajafi an daril ghurur, latihan pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wa mal hayatud dunya illa ta'ul ghurur. Apa yang sekarang enggak menipu? Coba tampak dia Masya Allah. Orang mengelulukan dengan berbagai macam status sosialnya, sosmednya, ininya, ternyata Masya Allah mati bunuh diri. Ya. Kita kadang-kadang menghina, merendahkan orang, ini mukanya kayaknya. Tapi ternyata Masya Allah mulia. Nasibnya mujur. Makanya lihat aja kenapa ada orang ganteng gak laku-laku, jelek cepat laku. Itu masalahnya. Ada nggak orangnya? Itu depan saya nih. Gitu. Jadi bab ittiba'ul janaiz minal iman. Nah, sekarang kita masuk al janaiz. Sama dari al janazah atau al jinazah, tetapi al masyhur al jinazah. Maknanya janaza yajnuzu artinya adalah jama'a yajma'u atau yajnazu. Jama'a yashma'u. Kenapa? Karena orang dikumpulkan di kafan kemudian dilipat. Jenazah. Semua nanti akan dilipat. Makanya kata Umar, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Makanya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan dunia ini akan berlalu, akhirat akan menghadap. Jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Karena idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'una. Nah, makanya kalau antum ngaji itu yang serius. Jangan sembunyi tahu-tahu tidur. Itu. Antum tidur, Pak. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Antum. Coba diistighfari, Pak, semua, Pak. Ayo, Pak. Haji, mantu anak ngotot kayak begini. Nahan macam-macam, antum tidur, astagfirullahaladzim. Tidur di atap sana, Mas. Okay. Nah, yang selanjutnya tadi idza dakhala an-nur, yang ketiga adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, isti'dad mati sebelum datangnya. Itu tadi kita lengkapi aja. Sekarang babun, fadhal Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'd. Qala al-musanniful Imamul Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Babun ittiba'ul janaizi minal iman. Baik, sebentar. Babu bisa babu ittiba'il janaiz, berarti munawwan wa ghairu munawwan, boleh dua-duanya. Kalau babun berarti hada babun. Dan ittiba itu dari kalimat ittaba'a, walaupun juga bisa tabi'a. Yang mengatakan tabi'a itu disunahkan bagi pelayat itu berjalan di belakangnya, seperti Abu Hanifah dan yang lainnya.
Kalau ittaba'ah itu artinya mengikuti, bisa depan, belakang, kanan, kiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan afdalnya di depan. Masing-masing punya argumen. Di belakang untuk penghormatan, kalau di depan untuk syafaat. Itu kan gitu. Dan jenazah, Masya Allah ya. Makanya kalau kita sedang masuk di Arafah, Masya Allah, enggak ada satupun orang yang enggak nangis kalau merenungkan dan mengkaitkan dengan hakikat dari manusia. Karena persis bedanya jenazah sama orang yang berangkat ke Mina, Arafah cuma satu. Yang di sini enggak ada nyawanya, ini ada nyawanya. Itu aja. Dan semua panggilannya sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini juga begitu. Awal kita sendirian, kemudian berproses. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa muntaha wahid. Wa anna ila rabbikal muntaha. Makanya ketika seorang itu menduakan syirik, maka apa? Dia akan berlabuh tidak pada muntaha yang dekat sekarang diridhoi, bahkan dimurka, dan bahkan muntahanya ilan nar khalidina fiha. Nah sekarang kita semua yang menentukan diri kita, muntaha kita itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, wa man kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa rahbatihi wa talabihi ila Allah, barang siapa akhir kecintaannya, kecenderungannya, ketakutannya dan pencariannya kepada Allah, maka dhafira fid dunya wal akhirah wa nala sa'adah abadal abad. Dia akan memperoleh kebahagiaan langgeng. Ya, makanya Masya Allah kita enggak tahu nanti Ustaz Zainuddin ketemu saya atau dia tidak, karena tidak di surga. Gitu Ustaz ya. Ana yang umpamanya surga gitu loh Ustaz. Ya. Makanya wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Enggak ada orang yang harapan terakhir dan paling mulia adalah wa waqana adzabas samum, azab yang penuh dengan racun. Coba aja hadirin sekalian, kita kadang-kadang panas, kadang seperti ini. Cuaca pengap, kadang-kadang kering, itu aja ngeluh. Apalagi kita berada di suatu tempat adzabus samum. Ahata bihim suradiquha. Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Jangan antum cuma mikirkan belasan tahun ini. Makanya Abdullah ibnu Abi Aizan mengatakan, wahai manusia, sungguh kamu itu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi dan hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Kalau sekarang antum tinggal di Bekasi, umur kurang 15 tahun lagi, berarti kurang 15 tahun. Atau dikasih oleh Allah jatah 60 tahun, sekarang sudah 40, kurang berapa? 20, tiap tahun kurang satu, sampai Ustaz Fauzi mati umpamanya. Gimana Ustaz? Umpamanya Ustaz ya, Masya Allah siap. Enggak punya harapan juga kok. Kan muwahhid. Anta mutamatti atau mufrid.
Masya Allah. Jadi sehingga ketika nanti kita berpapasan dan mudah-mudahan kita saling nyapa nanti di sini yang belajar Bukhari, Sahihul Bukhari. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ini al-janazah. Sekarang masuk ke hadis Ustaz. Qala al-musannifu haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi. Al-Manjuf ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari yang juga thiqatun sabtun. Cuman kalau ditarik sanadnya ke beliau ini lebih panjang dibandingkan dengan gurunya Imam Al-Bukhari yang menjadi tabi, yaitu Utsman Al-Muadzin. Antum lihat hadis bawahnya. Sudah dibaca? Taba'ahu Utsman Al-Muadzin. Itu gurunya Imam Al-Bukhari. Kenapa? Imam Al-Bukhari lebih memilih Al-Manjuf daripada Utsman, walaupun sanadnya lebih ali daripada beliau karena dia lebih awthaq. Ini Masya Allah seninya sanad Imam Al-Bukhari. Dan lihat lagi, ada seni lagi nanti kita akan dapatkan lagi. Makanya kenapa Sahih Bukhari itu lebih banyak pujiannya, lebih diunggulkan oleh umat dari Sahih Muslim karena masalah seni sanadnya. Kalau Imam Muslim seni penataan hadisnya. Makanya hadisnya Sahih Muslim lebih mudah dihafal daripada Sahih Bukhari. Nanti kita bahas Utsman Al-Muadzin. Kenapa dikatakan Al-Muadzin? Karena Muadzin dia tukang azan di Masjid Al-Basrah. Makanya dikenal dengan gelarnya Al-Muadzin. Bangga dulu Pak jadi muadzin. Dulu mah kalah dengan rektor. Sekarang mungkin kalau perawinya Utsman Ar-Rektori gitu. Karena orang lebih membanggakan rektor, mudir daripada muazzin. Dulu jadi muazzin masjid jami', Masya Allah. Karena setiap hari sholat sama presiden. Imamnya itu siapa? Amirul Mukminin. Mudirul madrasah. Belum tentu ketemu menteri. Apalagi Amirul Mukminin. Ini muadzin tiap hari. Lebih mulia mana? Itu. Makanya dijadikan sebagai status al-muadzin. Wallah Ustaz. Qala haddatsana Rauh. Rauh Ibnu Ubadah Ibnu Al-Ala ini Masya Allah seorang yang terkenal kathirul hadis, kana kathirul hadis. Wa sannafa al-kutub fi sunani wal ahkami wat tafsir wa kana thiqah. Qala Ali ibn al-Madini nadartu li Rauh ibn Ubadah fi akthar min 100,000 hadisin. Masya Allah. 100,000 hadis. Saya melakukan munadharah, menyeleksi sampai akhirnya apa? Beliau mengatakan katabtu minha 10,000 menjadi suatu apa? Hadis yang menjadi pegangan beliau. Ali Al-Madini. Fadhal, yang lanjut. Qala haddatsana Auf. Auf Al-Bunduwai. Ya, bukan Al-Bandawi, tapi Al-Bundu dengan dal di dhammah dalnya. Al-Banduwai. Ikut wazan Ar-Rahawai. Cuman kalau Ar-Rahawai fathah. Ini ajam, orang ajam. Ya kalau antum Sibawai, Rahawai, Bundawai. Kalau antum, bapak antum jadi perawi hadis dulu masuk Becowe. Kan gitu. Itu apa? Itu. Makanya ada kisah diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kisah Berseso. Ini ana curiga ini orang Jawa. Ini Berseso kan? Kan orang Jawa kan namanya Oo semua, lihat. Ngatno, Becop, terus Ngatiyo, terus apa lagi? Suroso, Joko, Mulyono.
Terus apa lagi? Siapa lagi? Sunario, Parto, Jatmiko, Masya Allah. Makanya ada dulu katanya nggak tahu ahli sejarah apa itu, saya juga lucu, mengatakan katanya katanya Gajah Mada itu Muslim, namanya Gaj Ahmada. Oh, ini namanya ilmu kotak gatik, diotak atik jadi gaduh. Hadirin sekalian, di dalam kitab yang ditulis Empu Prapanca, apa namanya? Tolong diingetin. Bukan. Apa? Aduh. Yang terkenal. Negara Kertagama. Di situ disebutkan Gajah Mada itu agamanya adalah Buddha Tantrayana. Udah jelas, clear. Kenapa nggak pakai ini? Dia cuman analisa otak-atik bahasa nama seseorang. Nggak usah diotak-atik. Kenapa? Satu, orang Jawa itu tidak terbiasa melafadzkan satu kalimat yang akhirnya itu susah. Gaj Mada, Ahmada. Makanya pilih kalimat-kalimat yang mudah. Oh, itu. Oppo. Itu. Makanya sampai ada HP, Oppo. Made in Cino, loh kan gitu. Gitu kan. Makanya ada orang, Mas beli HP Oppo Mas? Ya Oppo lah. Mas ditanya yang bener, mau beli Oppo? Ya Oppo. Ada nggak Oppo? Nah itu, sampai yalah-yalah. Nah, yang kedua hadirin sekalian, orang Jawa, terutama pada masa kerajaan Mojopahit di saat itu senang gelari dirinya dengan gelar hewan. Makanya Gajah Mada artinya apa? Gajah tangkas. Mada itu bahasa Sangsekerta artinya apa? Tangkas. Makanya rajanya Hayam Wuruk. Apa? Ayam terpelajar. Ini ayam doktor. Kuliahan. Itu nggak main-main, ayam wuruk. Makanya anaknya yang jadi raja di Boyolali namanya Lembu Kenongo. Itu, Kebu Kenongo. Yang jadi bupati Surabaya Lembu Suro, nah kan gitu. Yang jadi bupati Madura Lembu Peteng. Berarti lembu gelap. Itu. Biasa itu. Oleh karena itu nggak benar. Oke, ini selingan biar antum yang ngantuk melek gitu Pak maksudnya. Ayo lanjut Ustaz Fauzi. Anil Hasani wa Muhammad. Ini Masya Allah. Kenapa? Imam Al-Bukhari seni di antara seni isnadnya beliau menurunkan Anil Hasan wa Muhammad. Masya Allah. Kalau dipandang dari sisi sanad akuratnya dari Hasan Al-Basri. Cuma sayangnya kebanyakan para ulama memvonis Al-Hasanul Basri tidak pernah mendengar Abu Hurairah dan itu berbahaya buat Al-Hasanul Basri karena mudallis. Makanya untuk melindungi sanad hadis ini Imam Al-Bukhari mengangkat siapa? Muhammad ibnu Sirin yang murid lengketnya Abu Hurairah. Pas, Masya Allah. Ini seni. Supaya di sini menguatkan hadis Al-Hasanul Basri dengan Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah. Makanya di sini juga didobel. Ibaratnya safety banget gitu loh Mas. Kalau ini ibarat mobil itu cukup ban 4 didobel ini supaya kalau terjadi lepas satu masih bisa jalan. Ini
sanad yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Al-Manjuf itu cukup. Kenapa? Wataba'ahu Utsman, gurunya yang lebih rendah siqahnya daripada Manjuf. Walaupun dari sisi kedekatan sanad lebih dekat. Karena siqah lebih diutamakan daripada kedekatan, yaitu Ali dan Nazil di sini. Makanya Imam Al-Bukhari itu rata-rata satu hadis itu didobel dengan beberapa guru. Dan harus mendengar minimal dari 2 guru itu. Sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari ini. Jadi nggak main-main, makanya Masya Allah di samping ikhlasnya. Membukukan hadis ini, Pak, tahu tak? Berapa tahun? 15 tahun Sahih Bukhari. Antum harusnya ngaji itu nggak kurang dari 15 tahun. Itu. Dan dalam proses pembukuan, beliau bercerita sendiri. Kadang semalam itu aku harus bangun tidur 20 kali lebih. Kenapa? Baru tidur, ingat hadis ini, sanadnya di sini, melek lagi dicatat. Dan itu memang suka duka menulis. Ketika kita menulis buku, antum enaknya kan cuma hasil bacanya. Coba bayangkan, antum pernah enggak mendengarkan kisahnya Syekh Al-Albani sampai memiliki silsilah al-ahadis as-sahihah wad-dha'ifah itu. Hanya asbabnya ada satu hadis yang beliau lupa di kitab mana. Harus membaca ratusan kitab. Akhirnya dibukukan buku itu semua. Masya Allah. Antum ratusan lembarnya ngantuk. Makanya kemarin itu kita masuk ke perpustakaannya Syekh Ali, masuk perpustakaannya Syekh Masyhur. Apalagi kalau antum di masjid di Jami'ah Islamiyah, buku-bukunya Syekh Al-Albani yang diwakafkan kepada Jami'ah Islamiyah itu kayak apa itu? Enggak ada satupun yang utuh buku itu. Sobek semua. Menunjukkan apa? Itu ngerti gitu sampean. Kok males baca? Itu dibaca. Nggak ada satu kitab pun yang sekarang utuh, antum cek. Artinya semua kitab itu apa? Telah dipiknikin oleh Syekh Al-Albani. Makanya pikniknya itu jauh. Beda, antum pikniknya cuma nyampe Pondok Rangon. Itu. Oke, lanjut. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah. Man ittaba'a janazata muslimin imanan. Man ittaba'a janazata muslimin. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada keutamaan dan tidak masuk ke dalam hadis ini orang yang menghantarkan jenazahnya orang kafir. Dan ittiba'u janazatil kafir itu ada kekhususan, ada spesialisasi hukum, tidak selamanya boleh. Ya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Thalib? Yaudah, ya, hantarkan ke kuburan, kemudian uruk, udah selesai. Itu, walaupun ayahandanya. Itulah iman itu lebih menyala, lebih kuat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, meskipun orang tuanya sendiri. Makanya ketika ada desas-desus Rasulullah ingin menghukum Abdullah bin Salul, anaknya Abdullah ibnu Abdullah bin Salul yang masuk Islam. Wahasuna Islamnya Rasulullah, kalau memang bapak saya harus dihukum bunuh, jangan yang lain, kasihkan ke saya. Coba sampean kira-kira piye? Itu karena kebanyakan perasaan. Makanya di sini kenapa? Masya Allah, lanjut. Imanan wahtisaba. Lanjut. Ya, imanan wahtisaba. Man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Subhanallah. Ini penekanan bukan untuk suatu faedah. Kosong dari faedah. Ya, sepi dari faedah. Ikhwan, kenapa Rasulullah menekankan imanan wahtisaban? Karena rata-rata orang datang ke jenazah itu apa? Perasaan. Pertemanan.
persahabatan. Bahkan sholatnya didorong hanya pertemanan, persahabatan, kedekatan. Bukan imanan wahtisaban. Nggak enak. Nanti gue kalau mati jangan-jangan nggak dikunjungi sama keluarganya. Itu mudahanatan berarti. Masya Allah. Na'udzubillah. Makanya di sini sholatnya itu mukafaatan, ya, imanan wahtisaban atau mukafaatan atau makhafatan. Ini mana? Dan kebanyakan adalah mukafaah. Karena si dia nyolatin, saya sekarang sholatin, keluarganya saya sholatin. Apalagi Masya Allah, kadang-kadang jenazah masuk dipolitisasi kan gitu, Masya Allah. Tidak ada. Jadi mukafaah, wah nanti biar dukung saya keluarganya. Datanglah dia ketika bapaknya mati. Ini semua hadirin sekalian tidak masuk di dalam kategori mendapatkan pahala qirat yang dikatakan Rasulullah SAW setelahnya. Semua qirat-qirat itu didapat karena sholat imanan wahtisaba. Apalagi di suatu daerah itu Pak, lagi sholat dimasukin amplop sakunya. Coba, lagi sholat. Dan itu sudah adat istiadat mendarah daging, dimasukin. Yakin pertama nggak ikhlas, keduanya berapa ya ini? Ya, jangan-jangan cuma cepet. Aduh ya Allah. Itu, apalagi imam, tebel banget ternyata ribuan semua. Aduh. Yesus, Masya Allah, Masya Allah. Ya, lanjut. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruḍu min dafniha. Hatta yusalla 'alaiha. Sebentar Ustaz. Ini memberikan satu isyarat, walaupun di sana ada qira'atain, yaitu riwayatain, yusalli 'alaiha wa yusalla 'alaiha. Ada kesan hatta yusalla 'alaiha, meskipun dia tidak salat, yang penting hadir dapat satu qirat. Yusalla 'alaiha, disolatin. Dia salat belum tentu. Tetapi karena ada wa yusalli 'alaiha, maka kebanyakan para ulama menegaskan orang yang mendapatkan qirat itu yusalli, bukan hanya sekedar hadir. Yang sekarang banyak kita temukan praktik di tengah masyarakat. Yang sholat cuman mudinnya tok, kesrahnya tok, tokoh masyarakat dan beberapa orang, yang lainnya duduk sambil ngerokok. Terus, karena apa? Ngerokok umum gratis. Nah ditinggal sholat, eman. Oh itu biasanya masing-masing dijamu dengan gelas, tapi bukan isinya kopi teh, tapi beras ditancepin pedang kepala api. Itu rokok. Bos, itu Masya Allah. Jadi subhanallah, jenazah ini diasapi dengan dupa asap. Persembahan, itu kan gitu. Tuhan 9 cm berkepala api. Gitu. Makanya di sini sholat Pak. Antum ditunggu mayit itu Rabbana ufir lana. Dan syafaat itu lewat sholat. Makanya Rasulullah mengatakan inna hadhil qabra inna fi ini enggak, kuburan itu dzulmatun ala ahliha. Ini inna hadzal qabra dzulmatun ala ahliha fa inna Allah sayunawwiruha bi salati alaihi. Allah akan mencahayakan itu kuburan dengan salatku kepada mereka, kepada dia. Makanya salat itu syafaat. Makanya barang siapa yang meninggal dunia muslim disolatin 40, dalam riwayat 100, tidak menyekutukan Allah sama sekali, mereka memberi syafaat. Makanya salat. Lanjut Ustaz semuanya. Wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain. Di sini. Lanjut. Kullu qiratin mithlu Uhud. Masya Allah. Uhud selalu dipakai oleh Rasulullah sebagai ungkapan-ungkapan mulia dan istimewa. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Masya Allah. Ini juga
digunakan untuk perumpamaan apa? Kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang apa? Menyolati, mengantarkan jenazah. Bahkan Rasulullah mengumpamakan, wallahi law anna la tasubbu ashabi, fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Uhud lagi keluar. Uhud panjang tingginya 1050 meter, panjangnya 7 kilo. Mungkin gunung terpanjang, panjang sekali. Dan itu qirat mislahada. Jadi siapa yang sholat sampai selesai ngubur, fa innahu yarji al-ajr bi qiratain, kullu qiratin mithla uhudin. Dari sini ikhwas sekalian, kalau seandainya ada orang sholat, kemudian langsung datang ke kuburan, enggak menghantarkan jenazah, dapat enggak 2 qirat? Manittaba'a loh ini. Jadi dia sholat, habis sholat lari ke kuburan, nyiapin apa? Sampai datang jenazahnya, sampai selesai dikubur, dapat enggak 2 qirat? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena tidak manittaba'a seperti yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Tetapi kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, mudah-mudahan dia mendapatkan 2 qirat, karena secara mafhum itu, secara mafhum saja. Ya. Itu adalah pemahaman. Jadi bisa dipahami lain dapat. Karena apa? Inti daripada dapatnya 2 qirat itu apa? Didapat, yaitu apa? Sholat dengan ada di kuburan ketika mayit dikubur. Tentang teknisnya dia dulu atau mayit atau berbarengan, itu tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Islam. Langsung dijelaskan dalam hadis wallahu a'lam. Lanjut. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. Nah, barang siapa yang sholat kemudian pulang nggak ikut ngubur, maka dapat cuman 1 qirat. Dari sini berarti ada 3 qirat atau 2 qirat? Halo? Tes. 3 apa 2? 3. Secara tekstual ini Pak Masya. Makanya ikhwah sekalian, kita di dalam masalah khilafiyah, karena mafhum lafaz ini kita tidak boleh bersikeras kaku. Tadi gaya ulama tadi mengatakan manittaba'a, melazimkan orang mendapatkan 2 qirat, sholat ngikutin. Ada yang mengatakan tidak, ini juga begitu. Ya. Secara tekstual kita memahami seperti itu, tapi di luar itu bisa tidak. 3 kan 2 tambah 1 berapa Pak? 3. Berarti orang bisa dapat 3. Caranya gimana? Dapat 2 apa 3? 2. Caranya dapat 3 gimana? Sholat 2 kali. Ya, mungkin kalau ditakdirkan dia sholat gini mungkin ya. Dia nganterin jenazah, sholat nganteri jenazah, pulang, balik lagi sholat lagi. Sholatnya di kuburan gitu kali, dapat 3. Itu yang gitu. Oke. Jadi tikrar sholat, mengulang-ulangi sholat dengan satu pelaku itu tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya secara eksplisit. Saking pengennya bapaknya dapat syafaat, dia sholat sampai 10 kali ke bapaknya loh, ya. Enggak ada. Rasulullah itu sholat sekali kepada orang yang paling dicintainya, yaitu siapa? Al-Najasyi. Ketika terdengar kabar wafatnya, beliau sholatul ghaib sekali. Padahal dia menangis ketika itu mendengar wafatnya. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan sekarang. Yang pertama, anjuran kita untuk sholat mayit dan menghantarkan jenazah sampai dikubur. Berarti di sini ada 3 kebaikan: menghantarkan jenazah, sholat, sama mengubur.
Nah ini kalau satu kirot, tiga itu Ustaz Fauzi tadi ini. Ittiba'ul janazah satu kirot, solat satu kirot, nah ngubur satu kirot. Yang kedua, faedah yang kedua, makanya Masya Allah di sini kata Abu Zannat, Rasulullah menganjurkan kita untuk silaturahmi paling mentok bentuknya adalah menghantarkan jenazah setelah matinya dan menyolatinya. Itu silaturahmi paling terakhir. Makanya andaikan antum dijelekin orang selama ini, selama hidupnya, sulit untuk berbuat baik, antum sambung paling akhir ketika mati antum datang, antum sholatin. Antar sampai ke kuburan. Karena apa? Karena antum sudah nggak bisa ngasih sop dengkul, sop buntut, apalagi kasih racun tikus. Udah mati dia. Mau apa antum? Antum sambung. Makanya orang yang menyambung itu bukan menyambung dengan yang sudah tersambung, alias udah baik kok. Tapi man wasala idza qata'a alaik. Antum nyambung kepada orang yang memutuskan antum. Itu baru nyambung. Nyambung yang terputus, bukan nyambung yang sudah tersambung. Kan kebanyakan nyambung ya sudah tersambung. Silaturahmi kepada orang yang sudah baik-baik aja, aman-aman aja, lempeng-lempeng aja. Ya nggak ada faedah. Nyambung itu dari nyambung yang apa Pak? Putus. Masa nyambung yang sudah tersambung? Apanya yang disambung? Sambung yang terputus. Dengan apa? Sholat minimal. Sholatin dia. Jangan sampai sumpah pokoknya tujuan. Mati aja gak gue anterin. Udah mati berangkat sendiri no ke kuburan. Jangan gitu. Silaturahmi antum terakhir menghantarkan dia ke dalam alam kuburnya. Yang kedua, bahwa pahala 2 qirot itu bagi orang yang sholat sampai mengubur dengan imanan wahtisaba. Bukan hanya sekedar mukafaatan atau makhafatan, tapi betul-betul imanan wahtisaba. Yang ketiga, sudah ditulis belum ini? Salis fi wujubus shalah 'alal mayyit. Dari sini wajibnya salat jenazah dan menguburnya wa huwa ijma', tidak ada yang berbeda. Cuman kewajibannya adalah fardul kifayah. Ada sekelompok orang harus melakukan. Yang keempat, fihi al-haddu 'ala al-istima' lahuma wa at-tanbih 'ala 'idhami thawabihima wa hiya mimma khassat bihi hadhihi al-ummah. Makanya anjuran kita untuk menghantarkan jenazah, menyolatin jenazah, sampai menguburkan jenazah, dan ini dikhususkan untuk umat Muhammad SAW. Secara tekstual ini dibela oleh kelompok Hanafiyah bahwa afdalnya penghantar itu di belakang mayit, di belakang jenazah. Dan itu memang agak sedikit logis, karena kalau yang di depan itu yang hidup, tahu-tahu jalannya kenceng, jenazahnya gelondong nggak tahu, atau kemana ternyata nyasar, itu kan gitu. Jamaahnya udah sampai kuburan, mana Pak mayitnya? Nyasar kan ini, nah kan gitu repot nyari mayit, nyasar. Coba bayangkan mati aja nyasar, apalagi
Makanya sampai sekarang orang Eropa masih pakai krus rupiah dolar. Krus itu bahasa Arab. Orang Eropa nggak bisa ngerubah. Banyak orang Eropa yang nggak bisa rubah bahasa. Contoh kafir. Kafir. Aslinya apa? Kafir itu. Kafir. Diambil dari bahasa Arab. Kafir. Ya, kafir. Krus, kirsun. Diambil. Itu. Jadi karena saking lamanya dulu pengaruh Islam di Eropa. Berabad-abad Pak. Di Andalusia berapa itu? Sehingga lisanul Arab, bahasa Arab itu banyak menjadi bagian bahasa Eropa sehingga bahasa aslinya itu punah. Tukar uang ke uang itu dulu bahasa Eropanya itu sudah hilang. Yang ada adalah Arabnya itu kris. Kirsun. Makanya di tasghir Quraisy. Karena apa? Nah, kris. Itu yang bikin kris siapa itu? Orang mana? Oh, gitu. Oh, berarti dulu dengar ceramah gue itu orang. Yang ngaku aja biar bangga gede kan gitu. Oke, ada lagi silakan. Ayah, Pak Mul, Masya Allah. Pak Mulyono, silakan. Masya Allah. Bismillah, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Yang pertama, saya pernah mendengar kalau misalkan ketika jenazah itu setelah selesai disolatkan itu lebih utama ditandu sampai dia sampai ke makamnya. Nah, kalau sekarang kan kondisinya memang misalkan jauh gitu, Ustaz ya, dan harus misalkan memakai mobil ambulan. Nah, itu apakah ada keutamaannya? Yang kedua, Ustaz, ada tidak pandangan dari agama Islam itu tentang mati suri, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan antum yang pertama melihat dari teks manittaba'al janazah. Jadi ngikutin itu jalan kaki. Aslinya seperti itu. Tetapi di sini Islam bukan agama yang kaku, bahkan al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Karena kalau antum jalan kaki, jenazahnya umpamanya di mana? Pengantin Ali. Mana pengantin Ali? Ciracas. Di kuburnya Pondok Rangon. Pengantarnya Pak yang bubar. Yakin tinggal cuman yang ngangkut tok 4 orang. Itu pun nyampe depan Samara itu udah ambrol semua. Itu kan gitu. Makanya subhanallah yang tinggal-tinggal di alur-jalur ini imannya paling kuat ini karena tiap hari ibroh li ulil albab itu. Ini kan gitu. Tiap hari nguk mati, apalagi dulu Covid itu hitung dari mulai pagi sampai asar itu 30 nguk itu. Padahal liwat ini tok belum yang sono. Masya Allah, terus ibrah. Jadi aksiru min dzikrillah dzimil laddat otomatis gitu. Makanya siapa yang mau masuk pondok yang yakin masuk surga antum sono itu ya. Pondok Rangon tuh. Gitu. Itu antum masuk sono sebulan yani i'tibar gitu ya. Muhasabah. Itu kalau iman antum keras itu masuk pondok. Pondok Rangon sana. Nah, itu biar soleh gitu. Karena orang itu kadang-kadang kalau memang makanya dianjurkan untuk ta'ziyah itu karena untuk lembut. Antum kondangan terus kan dandan terus ganti-ganti pakaian terus, baju terus, akhirnya merasa kuat. Gitu. Yang kedua apa tadi? Mati suri. Sebetulnya ini hanya istilah ini yang dilihat kasat mata manusia. Jadi ini kesepakatan sosial. Ada enggak? Ya itu fenomena di tengah sosial. Dikatakan ada ya ada, enggak juga enggak. Ada karena memang ada
fenomena itu yang dilihat, dirasakan masyarakat, tidak ada, karena tidak ada dalilnya. Padahal secara hakiki, sebetulnya orang itu belum mati, cuman kasat mata aja udah mati. Itu aja. Dianggapnya udah mati, hidup lagi, jantungnya gerak lagi. Gitu aja. Itu. Apakah sampai dikubur terus hidup lagi? Sampai sekarang masih dalam bentuk video. Bentuk aslinya nggak tahu itu ya. Apalagi sekarang banyak rekayasa AI ya, Masya Allah. Kayak asli Pak. Sekarang Masya Allah, makanya kita itu banyak ditipu. Kayak orang gambar persis kayak ada kuda terbang. Masa? Terus kemudian ikan hiu jatuh di sawah. Terus apa lagi? Ada hujan bocor. Itu semua main AI semua. Tuh, buatan ahli IT, IHBS, kan gitu. Ya, silakan barangkali ada yang lagi, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillah, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Mengenai fikih sholat, bagaimana kaedah sir atau jahar ketika sholat sunnah? Apakah boleh sholat duha ataupun sholat rawatib di rumah kita jaharkan, kita baca dengan keras? Barakallahu fikum. Baik. Aslinya sholat sunnah itu semuanya sir lailan wa nahara. Tolong itu dicatat. Kecuali yang dinyatakan keras oleh dalil. Contoh istisqa. Contoh gerhana. Contoh Idul Fitri, Idul Adha. Contoh lagi sholatul tarawih. Tapi selain itu sir. Kenapa sir? Karena aslinya itu untuk diri sendiri. Makanya kenapa sholat itu dikeraskan? Itu kan diantaranya hikmah. Rata-rata malam kan. Karena dulu zaman tidak ada listrik. Orang bisa saja dengan jumlah tentara ribuan perang. Rasulullah dulu kalau perang. Apalagi Hunain berapa jumlahnya? 13 ya? 13.000. Coba antum bayangin. Sholat 13.000. Dalam waktu Isya. Nggak ada listrik. Isyarat apa yang dia bisa? Allahu Akbar sama dikeraskan bacaannya. Makanya kenapa asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya wal fajr? Kenapa? Salat itu enggak ada cahaya. Sekarang ya enggak masuk karena listrik. Dulu enggak dilihat Isya. Enggak ada cahaya, ngapain keluar? Al-Fajr, Fajr juga begitu, remeng-remeng. Paling juga adik saya dikirain saya aman. Ternyata yang sholat siapa? Adik saya. Tapi kalau sekarang duhur, asar, maghrib masih kelihatan. Makanya asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya wal fajr. Sehingga kenapa sholat malam itu cenderung dikeraskan, kalau siang dipelankan? Karena lihikmati al-qiyadah ketika itu. Karena rata-rata sholat itu berjamaah dan wajib. Itu seperti itu ya Pak ya. Ada lagi? Ya. Tafadhol. Itu yang paling belakang. Sana Pak. Ya. Manusia terbelakang kasih. Cek. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz atas penyampaian materinya. Izin bertanya Ustaz terkait tentang jenazah. Di dalam Islam, apakah ada batasan khusus untuk kedalaman mayat itu dikuburkan gitu Ustaz? Ini yang pertama Ustaz. Kedalaman ya? Kedalaman Ustaz. Terus? Apakah ada batasan khusus? Yang kedua, kalau seumpamanya telah gali gitu, terus ada airnya Ustaz. Ada airnya. Dan keluarga mayit itu masih bersikeras untuk dikuburkan tuh di tempat itu. Karena mungkin jarak begitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah itu tidak termasuk untuk menganiaya? Karena kan banyak air dan udah dikeluarin airnya tapi juga masih
keluar lagi gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Pertama, pertama apa tadi? Oh, kedalaman semakin dalam semakin bagus dan rata-rata ya setinggi manusia. Kalau bisa sampai gininya lebih bagus. Intinya bagaimana supaya nggak bau, itu aja. Karena makin dalam itu makin aman. Apalagi zaman dulu ada serigala, ada ini bisa didongkel itu sama hewan-hewan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, walaupun di sini nggak ada serigala, tapi ada di Jawa itu pencuri kain kafan. Nah, itu kan gitu, cari ilmu lelimunan atau lembu sekilan. Nah, ini juga didalamkan itu juga ada faedah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam itu akan lebih tenang buat pada keluarganya dari berbagai macam gangguan, kecuali kalau akhirnya keluar air tadi. Solusinya bagaimana? Solusinya di antara para ulama dikasih apa? Peti. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin membolehkan mengubur jenazah di peti dengan alasan karena banjir atau berair berlumpur. Kalau tidak dikasih peti maka nggak mungkin ngubur, sementara tempat lain tidak memungkinkan, kan begitu. Karena kondisi kuburan itu Masya Allah, bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Tadkirah karya Imam Al-Qurtubi, ada seorang Khalifah Abbasiyah kalau nggak salah itu, atau Mongol ya, itu dikubur setiap digali keluar ularnya, sampai berkali-kali kuburan semua keluar ularnya, akhirnya ditinggal di daratan, nggak ada yang berani ngubur, karena setiap digali keluar ular. Itu disebutkan di dalam kitab At-Tadkirah karya Imam Al-Qurtubi. Makanya tanda su'ul khotimah itu tanda menjelang mati, ketika mati, setelah mati. Itu ada tanda-tandanya semua. Itu Ustaz ya. Ada lagi? Oh iya, otomatis diarahkan kepada kiblat. Dan Masya Allah ada penggali kubur taubatan nasuhah, akhirnya menjadi orang soleh Pak. Setiap dia orang gali kuburan, yang kuburan sudah lama, jarang yang masih tetap menghadap kiblat. Ditemukan dari ratusan itu 1-2. Padahal aslinya Al-Ka'batu qiblatul ahya'i wal amwat. Ngadep kiblat kan, ketika dikubur kan ngadep kiblat. Ini terlentang semuanya. Enggak ada yang utuh ngadep kiblat. Jadi akhirnya dia penasaran, bertanya-tanya kenapa? Padahal Al-Ka'batu qiblatul ahya', dan ketika dikubur pun dihadapkan ke dalam mana? Ke kiblat. Makanya kondisi kita di alam kubur, kematian itu krusial, paling menjadi utama pikiran kita. Dunia ini Pak, Masya Allah, apa yang kita kejar? Makanya Rasulullah mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Wa yanju minha fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minha fama ba'dahu ashad. Sesungguhnya kuburan itu rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang selamat di situ akan lebih mudah setelahnya, dan siapa yang enggak selamat akan lebih sulit setelahnya. Wallahu a'lam. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, habis ini ke depan ya, ini. Ya. Ya, lanjut. Nah, berkaitan dengan hadis bahwa apabila seorang muslim meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang jamaah yang syaratnya tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, la yusyrikuna billah. Apakah kesyirikan di sini yang dimaksud adalah kesyirikan besar atau syirik kecil, Ustaz? Kemudian apakah ketika seorang yang menyolatkan tersebut termasuk orang yang tidak iman dan wahtisaban sebagaimana dalam hadis ini, juga bisa menghalangi syafaat untuk jenazah tersebut? Tapi mungkin itu, Ustaz. Syukran. Ya. Allah menggunakan atau Rasulullah menggunakan kalimat fi'il ya. Coba, man shalla
idza ma min mayyitin yusalli alaihi arba'una ini la yusyrikuna bihi syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi. Baik. Berarti di sini menggunakan kalimat fi'il bukan fa'il, bukan isim. Kalau isim konstan, artinya bisa dipastikan syirik besar. Syirik kecil tidak. La yusyrikuna fi'il berarti di sini semua syirik. Termasuk juga riya. Karena orang yang sholatnya riya juga nggak diterima tuh. Makanya Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Makanya tadi ada orang yang sholat hanya karena mukafa. Makanya yang ditekankan Rasulullah manittaba'a janazata muslimin. Terus imanan wahtisaba. Karena ada yang mukafaatan wa makhafatan wa mudahanatan. Itu. Sehingga di sini potensi baik syirik besar, ya, kecil, apalagi besar, maka tidak mampu untuk memberikan syafaat. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Terakhir. Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya Ustaz, jadi dulu itu sempat ketika remaja kita mau mensolatkan jenazah, sempat dari info gitu yang disampaikan oleh rekan-rekan misalnya, karena memang infonya itu kita masih belum tahu secara detail. Apakah ketika kita sholat jenazah yang memang doanya belum lengkap ketika membaca doa pas sholat ya Ustaz, apakah itu benar memberatkan dari si jenazah tersebut? Syukuran Ustaz. Gimana? Orang doanya nggak benar terus memberatkan gitu? Ya, sholatnya jadi doanya tidak lengkap gitu Ustaz. Ketika sholat jenazah. Kalau yang sholat jenazah tidak lengkap doanya, ya sudah selesai. Sia-sia gitu aja. Apalagi dia sebagai makmum, insya Allah ikut sholat imamnya. Makanya Rasulullah mengatakan secara umum, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Cukup. Makanya cerita tahayud itu nggak tahu asal usulnya juga, nggak perlu kita benarkan. Karena Rasulullah mengatakan man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Siapa yang punya imam maka qiraahnya imam buat dia sebagai penutup. Makanya orang yang sekarang masuk masjid mendapati imam ruku suruh ngejar. Kenapa? Sah walaupun tidak membaca rukun Fatihah. Karena pertama li fawatil mahal, karena tempat baca Fatihahnya enggak ada. Keduanya karena tadi man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Gitu ya. Itu Ustaz ya. Saya kira itu. Antum saya nampak muka-muka lelah, capek, dikejar dunia. Ya. Muka-muka yang sedang punya banyak mimpi, tapi mimpinya masih di siang bolong. Mudah-mudahan hari ini yang ikuti kajian dimudahkan oleh Allah rizkinya, dilapangkan oleh Allah kuburannya. Amin. Diberi sinar dunia akhirat, dan ilmu yang kita cari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita nanti perpisahan yang dijauhkan Allah dari keruh hati dan perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.